ketika di sekolah juga ngobrolnya seputar itu lagi, entah tungtung sahur lah, balerina cappuccina lah, yang biasanya nih ibu-ibu Gen Alpha seperti saya nih sering sekali tuh mendengar paparan bahasa-bahasa seperti itu yang ternyata nggak bisa kita hindari. Halo, selamat datang kembali di Interaksi bersama Naila Husna, podcast yang membedah segala isu dan problematika sesuai dengan realita secara lebih mendalam, terkini, inspiratif, dan dari sudut pandang psikologi. Nah, teman interaksi, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedang viral, fenomena anomali digital. Nah, ini untuk parents Gen Alpha ya. Udah pada dengar belum ya tentang fenomena anomali yang disebut digital Italian brain rot? Nah, apakah visualisasi AI yang menggambarkan penggabungan antara benda mati, manusia, dan juga benda tak nyata ini, ataupun juga hewan yang digabungkan jadi satu, ini bisa menyebabkan brain rot jika dikonsumsi secara berlebihan? Dan apa saja yang kemudian sekarang menjadi dilema dari para Gen Z ataupun Gen Alpha, dan apa yang harus dilakukan orang tua? Kita akan membedahnya secara lebih mendalam di interaksi kali ini bersama dengan psikolog anak dan keluarga Mira Amir. Mbak Mira, halo. Akhirnya ya, setelah sekian lama tertunda karena jadwalnya Mbak Mira nih padat banget ya teman interaksi. Akhirnya sekarang bisa terwujud nih karena kita punya satu komunikasi yang sama, interaksi yang sama, betapa harus diwaspadai efek dari konten-konten digital di era sekarang ini ya. Nah Mbak Mira, kita membahas dulu pertama mengenai anomali ya. Ini kan lagi rame banget ya. Betul. Aku juga punya anak yang usianya 7 tahun. Kenapa tergerak mau membahas ini? Ini karena anakku sejujurnya udah hafal tentang anomali tersebut. Hafalan anaknya ya, daripada hafalan ibunya ya. Bukan ngafal ikro tapi ngafalnya anomali. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk terjun langsung dan mengawasinya gitu. Memang ada batasan screen time untuk bermedia sosial, bermedia digital. Tetapi dengan sudah semakin mengkhawatirkan ini sampai hafal semua karakternya. Nah kalau Mbak Mira ini melihat fenomena ini seperti apa sih? Fenomena ini yang namanya tadi Naila sebut screen time ya, gitu. Dari saya berpraktik berapa tahun dari tahun 90-an akhir gitu kan. Itu memang berhubungan dengan screen dan bagaimana anak-anak kita yang menjadi beresiko untuk paparan yang cukup cukup mengkhawatirkan gitu. Itu kalau kita ngomongin era televisi. Saya ingat saya selaku psikolog muda pada saat itu juga sudah gencar mensosialisasikan, mengedukasi para orang tua gitu. Bapak Ibu tolong perhatikan, tolong dampingi anak-anak, putra-putrinya Bapak Ibu ketika berhadapan dengan layar televisi itu. Gitu. Lalu makin ke sini kita masuk ke era digital gitu kan ya. Semua ada di telapak tangan, udah bukan di TV yang anak-anak harus masuk ke jam tonton, ruang keluarga gitu yang ada televisinya gitu ya. Kalau saya dulu kecil tuh waktu umur 7 tahun yang namanya televisi itu kan on tuh baru jam 5 sore. Ya, buka layar. Jam 11 udah tutup layar. Malam Minggu sampai jam 12 malam. Cuman kan kalau sekarang yang namanya gawai itu bisa anytime ya, dan gitu. tidak lepas dari kehidupan di era sekarang ini gitu ya. Iya, dan kalau tadi Naila memberikan batasan screen time untuk anak-anak, saya nggak tahu dengan orang tua yang lain apakah punya peraturan di rumah tangganya yang sama gitu ya, orang tua terhadap anak-anak, ataupun apakah ketika itu ada siapa yang mau mengawasi. Ya, tapi kalau untuk durasinya itu kira-kira idealnya tuh berapa lama sih Mbak Mira? Kalau saya bisa katakan kalau bisa jangan lama-lama, gitu kan. Semakin muda atau semakin kecil usia si anak, semakin mundur dia terpapar dengan gawai adalah tentunya lebih baik, gitu kan. Dan semakin kecil ya sebaiknya juga semakin pendek gitu. Cuma sekali-sekali saja. Cuman kalau saya amati gitu sebagai di bidang psikologi perilaku manusia gitu. Saya lihat kalau sampai di pesawat anak balita ya, toddler itu duduk agar dia mau sit still dengan mau makan atau apa segala rupa, itu kan orang tuanya buka si meja
dalam pesawat itu, lalu ditaruhlah gitu tablet atau apapun sehingga anaknya mau anteng nonton seperti itu gitu. Jadi sebenarnya ada batasan-batasan tertentu yang harus juga kita sebagai orang tua nih wajib untuk mengawasi ya. Misalnya sejam pertama, setelah itu berhenti aktivitas fisik lagi, motorik, nanti mungkin sorenya boleh gadget lagi, atau sehari sekali juga bisa seperti itu nggak, Mbak Mira? Ya, idealnya kan memang seperti itu ya gitu kan. Tapi itu akhirnya tentunya menuntut komitmen dari seorang tua gitu kan. Apakah dia mampu gitu setelah 1 jam cukup sabar untuk mengalihkan aktivitas si anak dari depan layar lalu mengerjakan tadi aktivitas motorik gitu kan. Seringkali kesulitan ya, seringkali kalah oleh rengekan si anak gitu. Makanya ada kasus-kasus bahkan juga datang ke klinik itu untuk kondisi yang anak sudah ketergantungan ataupun adiksi terhadap gawai. Gimana tuh Mbak biasanya penanganannya? Ya biasanya mereka datang ya juga sudah cukup terlambat ya, sudah kewalahan ya. Jadi anak-anak ini kalau teman-teman kawan interaksi juga pernah ngelihat bagaimana seorang anak minta yang namanya pulsa gitu kan, agar dia bisa konsumsi sesuatu di gawainya, ya memang bisa separah itu. Bahkan ada yang sampai melakukan kekerasan terhadap orang tuanya sendiri demi mendapatkan gawai, karena sudah kecanduan itu ya Mbak. Sudah adiksi. Kecanduan sedemikian rupa. Jadi perilakunya mereka juga sudah menarik diri dari interaksi sosial. Gitu kan, jadi hanya mau berdiam di sudut ruangan di kamarnya, sibuk scrolling gitu. Saya sendiri pernah melakukan ini Naila, home visit ya, dimana anak masih usia ya 5 tahun lah ya, jadi dia belum SD gitu. Akhirnya yang terjadi dia mogok sekolah. Ya, mogok sekolah, dan yang saya amati orang tuanya juga memang nggak ada power untuk mengontrol perilaku sang anak gitu ya, dan anak itu sampai memiliki 2 gawai di tangannya dan sibuk scrolling untuk konsumsi media sosial. Gitu. Jadi itu jangan sampai terlambat, maka kita harus tahu dan juga waspada warningnya ini sampai mana gitu ya Mbak Mira. Tapi sebelum ke sana nih Mbak Mira, kita balik lagi ke konten absurd anomali digital ini. Ini kan lagi ramai ya, menarik perhatian netizen, warganet, dan ibu-ibu atau bapak-bapak yang sebenarnya penasaran. Ini kontennya boleh nggak sih ditonton, berfaedah apa enggak, dan dampaknya ke depan untuk anak-anak mereka tuh seperti apa? Ada yang peduli, ada yang bahkan acuh tak acuh gitu ya, yang bahkan nggak mau peduli sama sekali. Padahal ini kontennya sudah berseliweran di mana-mana. Nah kalau Mbak Mira lihat dari bentuknya, wujudnya, ini anomali yang tidak nyata gitu ya. Bahayakah atau dampaknya akan seperti apa? Pertama, tentunya sesuatu yang berlebihan adalah harus dihindari. Gitu ya, too much of everything is not good lah buat semuanya gitu ya, apalagi buat anak-anak. Kalau kita nyimak usianya, konsumsi itu kalau dikonsumsi oleh anak-anak di bawah usia let's say SD, apalagi prasekolah gitu ya, kalau dari psikologi itu memang kemampuan kognitif mereka kan masih terbatas gitu. Jadi mereka mengolah, oh ini masih kartun ya ibaratnya gitu ya, ini masih rekaan ya, mereka belum bisa memisahkan hal tersebut, membedakan tuh masih kesulitan gitu kan. Nah makin bahaya lagi ketika kita belum ngomongin kontennya ya, jadi kondisi menontonnya itu saja, apalagi ketika menyaksikan itu semua berjam-jam dalam durasi waktu yang lama, tidak didampingi oleh orang tua. Kenapa sih benda ini ada kakinya, ada hidungnya juga, terus ini gitu kan. Ya. Dan itu bahaya bagi anak yang mungkin usianya belum bisa menangkap mana sesuatu yang nyata dan tidak nyata ya Mbak. Betul. Gitu ya. Jadi apakah ini sesuatu yang real gitu ya, atau tidak? Saya ingat salah satu jokes gitu ya. Jadi anak mengatakan susu itu datangnya dari mana? Dia sebutlah dari tempat minimarket itu. Jadi anak-anak itu nggak tahu bahwa susu itu hasil perahan dari hewan yang namanya sapi. Nggak tahu. Dia jawab balik, iya kan?
Ya, gitu. betapa mirisnya ya kalau misalnya kita lihat dampaknya yang benar-benar gadget tanpa pengawasan orang tua. Iya. Nah, ini kan kemarin ya Mbak Mira setelah aku upload salah satu konten yang ternyata viral juga nih soal Italian Brain Rot ini. Dikatakan, ini mah terlalu lebay bikin konten yang kayak gini, pengen cuman viral katanya gitu. Terus tidak berdasarkan hasil riset. Apa bedanya kartun yang zaman dulu, kartun animasi Jepang katakanlah dengan yang Italian Brain Rot sekarang? Ini kan beda. Kita buktinya nggak apa-apa kok gitu ya. Banyak yang menyangkal, denial dan ragam lah merespon komentar dari warganet. Nah, kalau ditanya juga mana hasil risetnya, nah ini sedikit ya Mbak Mira ya nih, aku sampai bawa nih jurnal, ini karya anak bangsa ya, ini hasil riset dari beberapa universitas, ada Universitas Sriwijaya, kemudian di Palembang, Lampung dan lain sebagainya, mereka Di membuat Indonesia jurnal. loh nih ya, gitu Ini karya ya. anak bangsa Mbak, jadi mereka benar-benar meneliti tentang brain rot itu yang menggambarkan penurunan keterlibatan kognitif akibat konsumsi konten digital yang berlebihan. Jadi Betul. sekali lagi kalau kata Mbak Mira tadi, segala sesuatu yang berlebihan apapun juga tidak baik. Betul. Ya Mbak ya. Jadi sekali lagi berarti ditekankan di sini pengawasan orang tua dan supaya tidak berlebihan. Itu seperti Betul. apa Mbak Mira? Ya, dikarenakan kan tayangan digital ini yang sering kita saksikan bersama itu konsekuensi dari si brain rot ini itu paling gampang nih ya gitu. Bayangkan ya kalau teman-teman yang ya kalau satu hal ya orang bisa pro bisa kontra kan gitu ya. Tapi bayangkan bahwa kita sebagai orang tua, kita punya anak, apa sih salah satu keinginan orang tua yang paling gampang dan di masyarakat kita tuh jadi tujuan bersama lah ibaratnya gitu. Anak berhasil kan? Betul. Di sekolah ya, Setuju. gitu kan? Nggak usah nilai yang tinggi cemerlang, nggak perlu lah gitu. Tapi apa? Anak-anak yang mengkonsumsi hal-hal yang tadi dikatakan kondisi si brain rot ini, yang didapati adalah rentang perhatian mereka menjadi pendek. Berarti termasuk kemampuan mereka dalam menangkap pelajaran ya di sekolah. Implikasinya akan mengganggu proses belajar, Oke. gangguan belajar kita katakan begitu. Ya. Kok yang dikonsumsi sehari-hari adalah seperti itu. Yang di sekolah yang didapati apa? Ya kan? Mereka kan harus nyimak, gitu. Ya, penjelasan guru, apa yang tertulis di papan ataupun mungkin layar tampilan di sekolah, dan mereka kan harus mengerjakan soal ya, gitu ya. Baik itu tugas sekolah, ngisi LK mungkin, juga mengerjakan PR. Itu kan menuntaskan tugas yang membutuhkan daya tahan si anak untuk membaca, gitu ya, koordinasi mata dan motorik halus menulis gitu ya. Nah itu akhirnya terganggu oleh apa? Oleh kegiatan menyaksikan si tayangan ini yang durasinya pendek. Ya. Terus kan itu memang saya sekilas lihat itu kan memang tampilannya kalau udah AI ini ya, kalau wajah seseorang aja juga jadi kayak flawless gitu ya, kayak so real. Mungkin kalau pendekatan seni zaman dulu lukis apa tuh jadinya surrealis ya, jadi kayak melebih-lebihi kondisi nyatanya seseorang kan. Itu kan juga ada warna, ada suara, lalu kedipan-kedipan yang flickering itu yang akhirnya ya buat anak-anak itu jadinya menarik perhatian dan mereka akan stay di situ untuk menyimak sampai ya nggak bisa sampai bosan. Mereka kayaknya nggak bosan-bosan ya, malah menjadi adiksi kan. Betul, gitu. dan dikhawatirkan takutnya mengganggu fokus dari pembelajaran anak ya di sekolah. Dan bahkan kadang-kadang nih Mbak Mira ketika di sekolah juga ngobrolnya seputar itu lagi entah tungtung sahur lah, balerina cappuccina lah, yang biasanya nih ibu-ibu Gen Alpha seperti saya nih sering sekali tuh mendengar paparan bahasa-bahasa seperti itu yang ternyata nggak bisa kita hindari. Lalu bagaimana dengan orang tua? Harus seperti apa? Buat kawan interaksi yang memang putra-putrinya gitu ya, buat Naila sendiri gitu ya, yang anaknya sudah jadi konsumennya si tung sahur ini gitu ya. Saran dari saya sebagai praktisi itu adalah satu, mau nggak mau gitu ya, kalau memang membatasi konsumsi gadget itu tidak terbiasa selama ini, mau nggak mau kita mesti nonton bareng. Kita mesti paham ya gitu. Saya sendiri, saya nggak paham nih values ataupun nilai-nilai sosial apa yang tertanam di tontonan tersebut. I see. Ya, paling tidak kita bisa menjelaskan ya Mbak, ini nggak harus nyata, akhirnya gitu. Harus nyata bahwa ini begitu, karena
anak-anak juga harus dilatih bahwa mereka bisa berpikir kritis gitu. Kenapa ininya begini, kenapa itunya begitu gitu. Ya tergantung anak-anaknya lah. Kalau mereka memang punya minat ataupun bakat dari seni, ya kita bisa mengulas gitu ya. Bisa menjadi sesuatu yang produktif kan gitu ya. Tapi lepas dari itu ya orang tua harus dampingin. Tapi begini loh Naila ya, kalau kita bicara tentang si anomali ini, dan kalau ada teman-teman yang mengatakan, kalau dulu juga didiem-diemin aja tuh, anime Jepang atau mungkin zamannya kartun-kartun si kucing sama si tikus itu kejar-kejaran ya, mungkin kalau dulu kan kritiknya kan adalah slapstick. Sebenarnya dari masing-masing itu juga ada mereka ataupun ada kami gitu ya, karena saya juga termasuk, kita mengkritisi hal tersebut. Dan ada juga orang tua karena nontonnya tuh tadi kalau kata Mbak Mira di ruang keluarga yang juga diawasi gitu. Jadi jatuhnya ya lucu-lucuan gitu ya. Tapi beda dengan yang sekarang ini. Jadi mau nggak mau yang pertama nobar, nonton bareng dan jelaskan. Awasi, didampingi gitu ya. Mungkin kalau orang tua yang namanya anak-anak ya, kalau udah cinta sesuatu kan, kalau kita datang nggak boleh gini-gini, akhirnya terjadi menyebabkan konflik kan gitu ya. Jadi cara untuk mengantisipasi agar menghindari konflik antara orang tua dan anak gitu ya. Jadi ya kita tekniknya tuh adalah menyelami dunia mereka. Ya. Saran saya jangan buru-buru ngelarang dulu. Justru paham, ini anak kita nih gitu. Kadang-kadang anak nih kan dari satu tontonan itu tadi ada yang memang mungkin minat dengan aspek seninya gitu ya, atau mungkin dari ceritanya atau dari apanya sih. Jadi kita paham nih yang bikin tertarik si anak nih yang mananya sih. Setuju. Gitu. Karena mau kondisi apapun pada anak, itu intinya adalah si orang tua mampu memahami apa yang menjadi minat anak nih apa sih? Anakku nih seperti apa sih gitu. Jadi jangan langsung dilarang ya Mbak ya. Balik lagi mendalami dulu. Memahami gitu. Sehingga kita nanti masuknya mengkomunikasikannya itu bisa dikatakan jadi lebih smooth ya. Ketimbang simply melarang kan gitu. Contohnya gimana tuh Mbak biar bisa lebih smooth? Contohnya gini. Jadi setelah nonton gitu udah ya, kita nontonnya cukup misalnya satu episode atau cukup misalnya 30 menit gila paling maksimum kan gitu ya. Terus tidak menghentikan ya udah nggak nonton lagi nggak gitu. Jadi oke, nontonnya udah cukup. Sekarang kita lakukan misalnya anaknya harus mandi atau harus makan gitu kan. Nggak apa-apa juga ketika tayangan ini dihentikan, gadget dikesampingkan gitu ya. Orang tuanya adalah ngajak untuk jadi tuh tadi gimana sih ceritanya? Gitu. Kalau menurut kamu tadi itu ceritanya si Tungtung itu apa? Gitu. Libatkan komunikasi justru ya dengan anak. Melatih komunikasi dengan anak sehingga anak jadi bisa mengungkapkan gitu ya, menyampaikan apa yang menjadi perhatiannya dia tadi ketika menonton. Jadi nggak cuman hanya nonton terdistraksi gitu ya, terbiasa dengan tayangan yang pendek gitu, udah lewat gitu aja, gitu kan. Nah jadi dari situ baru kita masuk lagi menanyakan, oh ya gini gitu. Menurut kamu gimana? Kadang-kadang ya saya juga katakan ya anak-anak sekarang tuh juga banyak yang cerdas ya gitu. Anak sekarang tuh banyak yang cerdas gitu ya. Jadi mereka juga bilang, tapi aneh ya Bun gitu. Menurut aku aneh loh gitu. Kan harusnya gitu. Iya ya, harusnya begitu memang. Dan itu akhirnya itu sudah menerjemahkan isi dari pikirannya dia sendiri bahwa sebenarnya dia tidak percaya dengan yang ada gitu. Betul. Ya, dengan akhirnya imajinasi juga yang ada. Kita kan mengasah dan memvalidasi sikap kritis terhadap tontonan ya, apa yang dia konsumsi kan gitu. Ya biasanya nih anak-anak ketika kita fasilitasi dia untuk berkomunikasi, membiasakan mereka mengekspresikan apa yang mereka rasakan, mereka tangkap, apa yang mereka pikirkan, akhirnya anak-anak itu bisa dengan menurut aku tontonan itu nggak lucu, gitu. Kita main ini aja yuk Bun, kita main bola aja yuk Bun gitu. Ini namanya pola pengasuhan yang jenisnya yang mana nih kalau di psikologi Mbak Mira yang paling ideal? Demokratis ya. Baik, jadi itu ya teman interaksi ya. Harus terlibat orang tua ya, jangan sampai acu tak acu dengan keberadaan gadget di era digital ini yang ternyata dampaknya semakin kesini semakin mengkhawatirkan. Ya, acu tak acu dan hanya ya udahlah anakku biar diem, biar tenang ya.
di babysit oleh si gadget aja gitu. Percuma ya bayar sekolah mahal-mahal, nanti ujung-ujungnya anaknya justru mungkin nanti akan mengalami gangguan kognitif, tidak berprestasi di sekolah atau dan lain sebagainya. Jangan sampai ya parents, Iya. ini perlu diperhatikan. Nah itu tadi ya sudah dijelaskan oleh Mbak Mira panjang lebarnya mengenai penggunaan gadget dan juga pengawasan orang tua menghadapi anak-anak saat ini. Nah Mbak Mira, kalau dari klien-klien yang pernah ada nih menghadapi gangguan terhadap adiksi gadget, itu sebenarnya tahapan yang masih dikatakan wajar dan yang sudah dalam gangguan berat itu kayak gimana sih tanda-tandanya Mbak? Rutinitas sudah terganggu, makan jadi nggak mau makan, ya kan? Jam tidur jadi kacau, gitu. Nggak bisa lepas dari gadgetnya sama sekali, gitu ya. Dalam kondisi yang ekstrim lah, gitu. Udah nggak wajar lah misalnya untuk anak. Ini kan harus, misalnya anak umur 6 tahun, mereka mestinya ngapain sih? Tadi kalau kayak dicontohkan Naila kan, mereka beraktivitas ya, gitu kan? Kan nggak cuman hanya hiburan dari gadget. Seorang anak kan juga harus mengembangkan keterampilan motorik kasarnya, lari, naik sepeda, kejar-kejaran, sosialisasi, ketemu teman. Ini udah nggak mau teman sebaya, nggak mau, gitu. Diajak bicara oleh orang tuanya gitu ya, itu juga udah kayak semacam gerakan tutup mulut lah gitu, udah nggak mau gitu kan. Apalagi yang biasanya nih, yang gongnya yang para orang tua akan menjadi kewalahan kalau mereka itu tadi udah mogok sekolah. Ada ya sampai mogok sekolah? Banyak ternyata ya. Gitu. Ya, jadi kasus sekarang yang namanya mogok sekolah itu banyak sekali. Sebenarnya sih kalau kita ngomong mogok sekolah, yes penyebabnya ya nggak cuman satu gitu ya. Tapi ini bisa jadi adiksi terhadap gawai ini bisa jadi salah satu penyebab anak mogok sekolah. Karena mungkin game-game yang sudah terlanjur dimainkan dan ingin memecahkan masalah lewat itu yang akhirnya membuat ketergantungan gitu ya Mbak ya. Iya. Gitu. Oke, jangan sampai ya parents kita menghadapi kondisi seperti itu, apalagi kalau anak-anak yang sudah sampai tantrum dan bahkan bisa marah-marah sendiri melakukan kekerasan kepada orang dekat atau keluarga, ini kan sangat mengerikan ya Mbak ya? Iya, tantrum itu juga bisa terjadi gini, dia lama mengkonsumsi si medsos ataupun media digital itu tadi gitu ya. Akhirnya kemampuan berbahasanya jadi bermasalah. Gitu. Dia bisa paham apa yang ditampil tapi tidak punya keterampilan untuk bagaimana mengungkapkan isi pikiran, apalagi isi perasaannya gitu. Jadi begitu gawainya nggak ada, tayangannya di data ataupun jaringannya dimatikan gitu ya. Dia kan nggak suka, marah apa segala rupa, nggak bisa. Jadi akhirnya ya udah teriak-teriak nggak jelas gitu kan. Di lantai gitu ya, kayak meronta-ronta gitu kan, pokoknya keinginannya harus dipenuhi seperti itu. Ini menjadi pekerjaan rumah yang berat ya bagi orang tua kalau menghadapi anak yang sudah terlanjur seperti itu Mbak Mira. Betul, gitu. Jadi ya nggak bisa, kalau saya katakan buat para orang tua nggak bisa cuman mengatakan kamu nggak boleh gitu, udah terlambat untuk hal itu gitu. Oke. Nah jadi ya ini merinding saya kalau didengerin ini. Untung semoga anak-anak kita belum sampai ke tahap seperti itu, tapi kalau yang sudah terlanjur nanti mungkin bisa menemui profesional ya Mbak Mira, ke psikolog anak dan keluarga ataupun ke psikiater ya, psikiater anak ya, untuk menangani terapi khususnya untuk anak-anak yang sudah kecanduan. Baiklah, itu Mbak Mira, tadi kita sudah ngomongin soal dilema orang tua dan Gen Alpha. Bagaimana dengan Gen Z saat ini yang juga ternyata kompleks sekali ya sekarang, banyak masalah kesehatan mental yang dihadapi oleh Gen Z ya, modelnya beragam. Nah, ini berkaitan juga dengan era saat ini. Seperti apa kalau Mbak Mira melihat tantangan dari generasi Z saat ini? Saya mewakili suara hati adik-adik Gen Z ini gitu ya. Nggak mudah ya Mbak, gitu lah. Nggak mudah gitu ya, karena mereka di mata mereka persaingan semakin ketat. Satu. Gitu kan, ya. Di banyak hal mereka nggak bisa lepas dari kondisi sandwich generation. Ya kan? Jadi mereka dipenuhi rasa cemas gitu. Potensi mereka
mendapatkan ataupun mengalami gangguan kecemasan itu adalah lebih daripada generasi sebelumnya, bahkan dibandingkan generasinya Naila millennials ya, gitu kan. Jadi menghadapi hal tersebut mereka sangat cemas, gitu. Apalagi Gen Z ini kan mereka memang terbiasa dengan tampilan media sosial ya, gitu. Sehingga mereka setiap kali menyaksikan dan membandingkan diri mereka dengan apa yang ada di etalase etalase gitu kesempurnaan yang ada di sosial media. Ya, dari para teman-teman selebriti gitu ya, penggiat medsos yang menampilkan keberhasilan gitu kan. Ya, jadi ya saya paham sih bahwa yang tertampil itu kan ibaratnya bisa menjadi pemacu ya gitu. Cuman kan yang tertampil di situ nggak semuanya mengisahkan jungkir baliknya, peluh air mata gitu kan, betul. yang harus dilalui prosesnya seperti itu gitu. Jadi buat Gen Z ini antara harapan dan kenyataan gapnya ataupun kesenjangannya jadi lumayan besar gitu. Itu yang semakin mereka merasa kok useless ya, kok hopeless ya gitu. Aku untuk mencapai itu semua. Oke, ini juga ada datanya nih Mbak Mira, Gen Z alami krisis identitas di usia yang lebih cepat, 21 tahun daripada generasi millennials. Generasi millennials alami krisisnya usia-usia 25 tahun. Jadi dari data ini saja sudah berbicara bahwa ya ternyata usia-usia segitu yang seharusnya itu kan masih bisa menggali potensi diri kita ya secara lebih baik ya, entah ikut kuliah lagi, entah ikut kursus atau sana sini. Tapi di kalangan Gen Z ini justru mengalami krisis identitas yang lebih cepat. Iya, krisis dan kalau dulu kan kita ngomong, mereka kan ngomongnya quarter life crisis ya, gitu kan, usia seperempat itu ya, itu tadi kan 25 tahun. Ternyata kalau ini 20 tahun, ya yang terjadi mereka adalah menghakimi dirinya sendiri, menganggap dirinya gagal. Padahal kan harusnya di episode yang mereka harus masih mengupayakan kan gitu. Bahkan kalau saya kaitkan dengan kondisi tadi AI itu, ada yang satu memang sudah sampai kondisi yang cukup akut di mana dia mengalami kondisi depresif karena dia merasa saingan aku ini adalah AI. Like there is no way gitu loh. I can compete with it gitu loh. Buat dia udah jadi sesuatu yang jadi apatis gitu, bahwa dia mampu mengatasi ini semua, mampu melewati persaingan yang ada melawan AI ini. Lalu apa yang harus ditanamkan, pola pikir yang seperti apa, dan bagaimana cara menghadapinya Mbak untuk Gen Z yang juga sekarang paparannya berkaitan dengan AI, dibalik segala macam kesempurnaannya dan lain sebagainya. Bagaimana cara menghindari kecemasan atau depresi itu? Mau nggak mau adalah support system ya. Yang harus jadi bantalan emosi sedari awal gitu ya. Saya amati mereka yang sumber kecemasan itu datang yang nggak bisa dihindari kan ya dengan kemajuan teknologi dan segala rupa gitu. Tapi bahwa seseorang memiliki bantal emosional yang cukup tebal itu adalah tentunya datangnya dari keluarga. Dari support system dari keluarga, bukan dari ChatGPT ya, karena sekarang banyak Gen Z nih ya. Sekarang yang mau ChatGPT. Iya, sekarang mau konsultasi ke psikolog juga karena kenapa lu nggak ke ChatGPT aja? Gitu. Itu buat bikin mereka kita heran. yang buat mereka yang paham sih mereka tahu beda gitu. Lagi ngomong sama Bu Mira aja. Iya, pasti beda gitu ya, beda. Tolong ya jangan cari support system ChatGPT karena semua keamanan data tuh belum tentu terjamin, apalagi berkaitan dengan privacy ya Mbak, kerahasiaan pribadi, kita curhat segala macam sesuatunya di ChatGPT, yang ternyata ChatGPT ini bukan menjawab berdasarkan hanya menjawab berdasarkan data secara dan juga secara umum gitu ya, bukan konsultasi antar manusia yang itu tidak bisa didapatkan oleh AI. Betul. Support system satu, kemudian support system tadi, sehingga saya dapati gini kasusnya Naila, dari mereka yang datang dengan kecemasan seperti ini gitu ya, saya dapati memang mereka datang dari lingkungan ya, saya bukan mau menghakimi apa-apa, tapi kecenderungannya adalah datang
ini psikolog yang ngomong gitu ya, Yeah. pakai kata kecenderungan. Jadi kecenderungannya datang dari lingkungan yang memang tidak terbiasa untuk berkomunikasi secara signifikan, Oke. ya. Jadi Oke. komunikasi yang terjadi di keluarga adalah satu arah, bahkan minim komunikasi, gitu. Mereka bisa datang ke saya dan, oh pulang ke rumah gitu, ya. Ya udah, ibunya masuk kamar, ayahnya masuk kamar yang mana, gitu. Kakaknya di mana, nggak ada interaksi satu sama yang lain. Oke. Gitu. Jadi kayak kos-kosan aja masuk kamarnya masing-masing gitu kan. Jadi akhirnya adik-adik Gen Z ini yang mereka terpapar dengan gawai gitu kan. Mereka membacanya mungkin banyak gitu kan. Tapi kan nggak ada yang bisa mendiskusikan ini lebih lanjut. Betul. Bagaimana untuk how to cope with it. Yeah. How to cope with the situation Ya. gitu. Apalagi di usia-usia segitu ya Mbak ya, 21 Iya. tahun yang ternyata Iya. masih perlu support system dari keluarga ya. Oh, justru Sangat. gitu. Sebenarnya sih kita mau usia berapapun, saya Yeah. juga nangani lansia soalnya Oke. gitu ya. Lansia juga butuh support system yang signifikan. Oke. Kemudian kalau misalnya jeda sejenak dari media sosial gitu, itu hal yang bisa diambil nggak sih Mbak menjadi salah satu pilihan nggak sih buat benar-benar jeda supaya nggak terlalu banyak nih disrupsi yang terjadi dan juga apa data-data terkait dengan paparan media sosial itu tadi? Saya pribadi sebagai praktisi gitu ya, itu sering di ruang konseling mau nggak mau gitu membuat kesepakatan dengan klien-klien saya untuk yaitu tadi rehat dari media sosial ya. Beberapa platform itu mereka deactivate ya gitu kan. Mungkin nggak sampai delete account gitu ya, tapi mereka deactivate, di mute terkadang gitu ya. Dan banyak dari mereka yang akhirnya menelaah lagi gimana sih generasi sebelum saya menjalani ataupun mendapatkan penghidupan yang sehat, Ya, gitu kan. betul. Well-being yang memang sejahtera gitu. Akhirnya mereka tahu, ya beda zaman saya Gen X, Beda. we don't have gadgets gitu kan. Jadi kita keluar gitu. Ya, ketemu banyak orang, Ketemu banyak ngobrol, orang, gitu. interaksi ya. Ya interaksi, jadi memang real gitu kan. Gitu. Jadi ya udah mereka sampingkan itu. Akhirnya mereka mengisi dengan apa? Mengisi dengan membaca, mendengarkan musik dari perangkat audio yang jadul itu tapi ringan hitam atau apa gitu ya. Lalu juga mengembangkan hobi-hobi yang non gawai gitu. Kalau saya dulu umur 21 tahun udah hobinya udah ini nyari cuan. Jadi sambil kuliah sambil nyari cuan. Iya. Nah, ya kan anak-anak sekarang nih kepikiran gitu Mbak, karena untuk nyari kerja aja susah, lapangan pekerjaan semakin terbatas ya, sementara paparan media sosial semakin tinggi. Nah, jadi mereka ini ternyata kalau Mbak Mira lihat dari sudut pandang Gen Z-nya ini, ternyata beban mereka memang cukup berat ya, berbeda dari generasi sebelumnya saat ini ya. Iya, bisa dikatakan demikian. Karena ya kalau kita bicara kan cari cuan itu kan juga Ya. itu Persaingannya faktor ekonomi dan kondisi global betul. saat ini kan memang nggak sesederhana itu ya, gitu Betul. kan bisa dikatakan seperti itu. Gelombang PHK lagi banyak, sementara Ya. Gen Z juga harus bersaing dengan era sekarang gitu ya. Jadi banyak sekali memang tantangannya di sini. Nah, tadi kan kita udah bahas nih Mbak Mira dari Gen Alpha, Gen Z, peran orang tua. Kemudian apalagi kalau Mbak Mira ingin menekankan concern yang harus benar-benar menjadi perhatian kita bersama terkait kondisi psikologi seseorang di era sekarang ini. Keseimbangan itu, menjaga keseimbangan itu adalah jadi semacam keharusan gitu ya. Jadi kehidupan ya kita perlu cermati, apakah melulu kehidupan kita cuman antara kamar sama kantor Oke. gitu kan. Ya ini cuman membahas itu aja pun saya bisa, kalau orang Jawa bilang tuh bisa eyel-eyelan gitu ya dengan klien, karena mereka mengatakan I don't have time. Ya, Gitu. betul. Ya kalau kita tidak mau mengupayakan, akhirnya kan kita terjebak di situ. Gitu. Jadi memang harus dilawan dengan tekad kuat bahwa aku harus keluar nih dari apa namanya kuncian kondisi yang ada gitu. Sesederhana bahwa
variasikan kegiatanmu. Sama nih dengan para orang tua, variasikan ataupun kita harus bisa kreatif untuk mengupayakan kegiatan anak-anak. Ya. Gak cuma buat anak-anak, buat kitanya juga. Gitu. Oke. Agar apa? Ya kerja otak ini kan kadang lucu ya. Dikasih ini nggak lama jenuh tuh. Gitu. Kalau aktivitas kita cuma A B aja, Ya. gitu. Akhirnya kita pikir kita nggak ada alternatif lain. Ya. Kehidupanku ya cuma kamar sama kantor doang kan gitu. Ya. Jadi buat adik-adik Gen Z gitu ya. Ayo cari cara gimana kita bisa bikin beragam aktivitas sehingga kita kalau misalnya mentok di sini, mentok nih di kantor nih gitu, ya kita bisa melakukan itu, kita bisa alihkan ke kegiatan lain. Bosan nih di kamar, ya udah, aku bisa ngapain, Ya. gitu. Oke, jangan FOMO juga ya, ikut-ikutan pedal artis-artis yang sekarang itu kan mahal banget ya biayanya ya. Masih banyak kok hobi-hobi kekinian yang bisa digali, yang bisa dimanfaatkan potensi diri, sekedar keluar nyari suasana baru, apa ya, berkaitan dengan alam, nongkrong sama teman-teman, glamping atau camping di luar, itu juga mungkin bisa menjadi alternatif ya Mbak ya, kayak mindfulness buat diri sendiri, dan kita harus Iya. tahu balik lagi kesenangan dan hobi kita itu apa gitu. Dan kalau dari ini pengamatan saya ya, saya katakan ke klien saya gini, sebenarnya nih ya kalau zaman sekarang alternatif kegiatan itu banyak kok. Iya. Gitu ya. Betul. Nggak harus pakem yang misalnya ala si artis ini gitu, nggak cuman dia doang kok gitu ya. Jadi kita bisa ragamkan gitu. Jadi apakah bisa apa namanya, kalau misalnya tadi aktivitas satu itu kan biaya sewa lokasi peralatannya sendiri kan juga udah kosnya tertentu ya. Raketnya aja 3 juta Mbak ya. Iya gitu kan. Dan jadi ada kemarin ada yang lucu. Kok ikut ininya apa namanya? Kok ikut kegiatannya apa namanya? Anak saya nih, saya tanya, kok kegiatannya kok ini nyanyi paduan suara. Ya itu kan yang paling nggak ada modal. Ya itu yang menjadi modal suara ibu gitu ya. gitu ya. Jadi modal suara, saya pikir oh ya benar juga ya gitu. Maksudnya dalam diri kita ini banyak sih yang kita Banyak bisa sebetulnya. optimalkan gitu kan. Dan kalau masih krisis identitas mencari hobi atau kegiatan sendiri tuh harusnya gimana nih Mbak Mira, ditulis atau kita mulai apa yang bisa kemudian mencari alternatif lain sesuai dengan hobi kita tuh misalnya? Ada beberapa orang yang aku kok jadinya pindah-pindah ya. Saya katakan ya itu kan kamu masih dalam tahap eksplorasi. Eksplorasi ya. Untuk menentukan mana yang paling cocok dengan dirimu. Kadang-kadang nih kegiatannya sama, gitu ya. Misalnya sama-sama ikut aktivitas yoga, tapi antara klub yoga yang A dengan klub yoga yang B kan vibes-nya beda ya. Beda. Gitu ya. Jadi juga nggak perlu cepet-cepet menjudge bahwa aku nggak cocok nih sama yoga gitu. Nanti dulu yoganya gerakan yoganya itu sendiri atau orang-orang gitu kan. Gitu. Jadi explore saja gitu ya. Kalau misalnya itu terlalu apa namanya costly gitu ya lihat lagi ininya apa sih gitu kan. Karena masih banyak sebetulnya alternatif. Nah ini kan ternyata juga di antara mereka nih banyak yang masih kebingungan tuh Mbak Mira. Memulainya dari mana, membenahi yang udah terlanjur burnout ini semuanya dari mana gitu ya. Dan ternyata mindfulness itu caranya juga banyak gitu Mbak Mira. Tadi selain keseimbangan itu tadi, gimana nih membenahi dan merunut yang seharusnya bisa kita lakukan tuh gimana Mbak? Misalnya nih udah terlanjur acak-acakan nih kehidupannya, bangun telat, tidur begadang, terus telat makan dan lain-lain sampai kena asam lambung dan lain-lain. Nah ini apa yang harus kita perhatikan? Biasanya gini, kalau dikasih yang susah, kalau saya suka ngomong ke klien saya gini, ini apa namanya? Kalau dikasih PR yang susah, manusia itu cenderung resisten, menolak. Gitu, kayaknya kok susah banget ya gitu, aduh jauh panggang dari api deh gitu kan. Saya mengatakan oke, yang gampangnya yang mana gitu. Mulai dari sesuatu yang paling mudah. Ini acak-acakan kan? Iya. Gitu, yang paling mudah apa gitu ya. Beresin tempat tidur kah gitu, merapikan apa meja kerja gitu kan ya, atau nyikat kamar mandi mungkin gitu, apa gitu yang paling gampang deh, buka jendela
ya, mendapatkan sinar matahari. Nah itu kan dari kita masing-masing berbeda ya. Oke. Gitu. Jadi dimulai dulu dari yang paling mudah. Paling mudah. Menurut kliennya, menurutnya paling Biasanya mudah. itu kan kita assist ya, Oke. kita ya sesi konseling kan seperti itu, bertahap ya. menemukan dari keseharianmu mana sih yang paling mudah untukmu gitu. Oke. Kenapa? Karena yang kita kejar adalah kemampuan si klien ini untuk merasa berhasil gitu. Oke. Ya, seseorang kan begitu dia merasa berhasil, ternyata gue bisa ya, Ya. gitu. Ternyata gue bisa nih nyikat kamar mandi gue jadi bersih gitu ya. Nah, Iya kan? ya, setuju. Ya. Ini gunanya konsul ke psikolog ya, teman-teman, rekan interaksi, Ya. teman Gen Z. Ya. Jadi jangan lagi, mungkin ChatGPT boleh sesekali, tapi hati-hati sama data pribadi. Nah tadi kalau misalnya emang udah ngerasain gangguan yang gak enak sampai ngelakuin aktivitas sehari-hari terganggu, ya baiknya memang konsultasikan ya Mbak Mira ke Ya. profesional. Karena profesional ini perannya memang benar-benar mengarahkan gitu ya, sampai membantu sampai si klien ini merasa akhirnya lebih baik dari apa yang Ya, dihadapinya gitu. ada kemajuan meskipun sedikit, sehingga ketika dia merasa berhasil, itu kan si hormon dopamin nih, salah satu hormon yang bikin kita happy, Ya. gitu kan, itu kan kerilis. Oke. Reward hormone, ternyata gue bisa, gitu. Besok diulang lagi deh. Begitu mengulang berhasil lagi kan, gitu ya. Kemungkinan besar dia akan mengulang dan berhasil lagi karena bahkan tadi capaiannya kan yang sederhana aja kan, Iya. gitu. Begitu itu berulang akhirnya seseorang menjadi lebih tergerak untuk mencoba yang mungkin kalau gue tambah ini gitu, gue bisa nih, Oke. gitu. Oke. Akhirnya itu nanti habit si klien tersebut itu pun akhirnya semacam terkoreksi. Oke, ini menarik sekali nih Mbak Mira ya. Kayaknya nggak cukup waktunya kalau kita bahas dalam podcast interaksi kali ini. Tapi ini kira-kira masih ada waktu? Oke, nah ini ya. Terakhir deh kali Mbak Mira ya. Closing statementnya untuk situasi yang terjadi saat ini, untuk perbaikan baik itu Gen Alpha, Gen Z, dan mungkin kita sebagai orang dewasa, apa sih yang harus menjadi concern? Sama yang kayak Naila berikan statement di opening, Ya. gitu, ya. Jangan sampai terlalu banyak, gitu kan, untuk suatu hal berlebihan, gitu kan. Dan untuk membentuk kita pribadi yang memang sehat, gitu. Yuk kita ragamkan, gitu. Kita perluas minat kita, aktivitas kita, Oke. gitu kan. Gitu. Jadi kita bisa produktif di banyak hal, mengeksplor. Itu kan kita terus bergerak ya, gitu kan. Gitu. Explore dirimu, Oke. gitu kan. Temui Versi terbaikmu. Yes. Itu adalah tagline interaksi. Terima kasih Mbak Mira Amir. Seru Iya, sekali sama-sama. perbincangan kita kali ini. Terima kasih psikolog. Naila dan Sama-sama. kawan interaksi. Iya, seru ya Mbak. Nanti Iya. boleh ya episode berikutnya ya. Dengan senang hati. Ini masih sebagian kecil nih yang dibedah. Belum lagi nanti banyak lagi hal-hal yang lain. Dan terima kasih sudah hadir Mbak Mira Amir selaku psikolog anak dan keluarga. Dan teman interaksi, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tadi closing statementnya sudah disampaikan oleh Mbak Mira yang ternyata sejalan ya di episode interaksi kali ini. Temukan versi terbaik dirimu. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Naila Husna dan Mbak Mira pamit. Sampai jumpa. Bye-bye.